dari mereka pilih kasih. Uh, oh, apa? Mengambil makna secara zahir semua. Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, diambil zahirnya mereka menetapkan Allah berada di satu tempat atas. Kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ambil zahirnya juga, akhirnya berada di bawah, atas dan bawah. Ini satu zat bertempat pada dua tempat, itu mustahil. Qala al-Qushairi rahimahullah, qalu, mereka berkata, jika mereka bertanya, qauluhu wa huwa ma'akum, yakni bil ilm, wa bi kulli syai'in muhit. Tulisannya muhit, muhit apa mukhito? Muhit. Ya. Ihatatul ilm. Kemudian berarti apa? Dua ayat ini tidak dimaknai secara zahir. Qulna wa qawluhu 'alal 'arsy istawa qahara wa hafiza wa abqa, intaha. Kalau begitu kita mengatakan Allah, firman Allah 'alal 'arsy istawa maknanya qahara, hafiza, abqa, intaha, selesai. Kamu takwil, ya ini takwil. Kayak gitu. Ma'akum, kau maknani dengan apa? Al-ilm ya. Yani bil ilm. Ihadah, meliputi, juga bukan tempat, bukan arah, tapi ihadah al-ilmu yang dimaksud. Nah ini istawa, yang dimaksud bukan tempat, istiqrar bukan, julus juga bukan, tapi hafizah wa abaqa, intaha. يعني أنهم قد أولوا هذه الآيات ولم يحملوها على ظواهرها فكيف يعيبون على غيرهم تأويل آية الاستواء بالقهر. Yani mereka mentakwil ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, tetapi kenapa mereka itu mencaci maki orang yang kami yang mentakwil ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada apa? Fahma hadzat tahakkum. Ini ucapan tanpa dalil ini, maksudnya sekarpe dhewe iki. Di sana dia takwil, giliran saya takwil, mereka gak suka. Oh, tahakkum. Mereka mentakwil wa huwa ma'akum, katanya itu bukan Allah bersama kita, bukan bersama kita, tapi ilmu. Allah mengetahui kita semua. Nah itu takwil. Nah, kalau saya mentakwil alal arsy istawa hafidhu wa abqa indah, kok kamu nggak mau, kamu kok sewot, gimana toh sampean. Terus Sumal Qushairi rahimahullah walau asy'ara ma kunna tawahhama. Qala Qushairi rahimahullah walau asy'ara ma kunna tawahhuma khalabatihi la asy'ara qal huwa al-qahiru fawqa ibadi bidzalika aidan hatta yuqalu kana maqhurun qabla. Jadi begini, kalau istawa itu dimaknai khalaba, Allah itu apa, menang, khalaba, berarti sebelumnya apa namanya, terkalahkan, maghlub. Kalau dimaknai koharo, ya makna koharo ya maksudnya. Koharo. Kalau takwilnya istawa itu koharo, kata mereka, apakah Allah itu pernah terkalahkan kemudian menang? Hmm.
yuqalu kana makhuran qabla khalqil ibad hayhata idh lam yakul lil ibad wujudun qabla khalqihi iyahum. Ya tidak bisa begitu. Karena semua manusia, semua hamba itu tidak ada sebelum Allah menciptakan mereka. Bagaimana mungkin mereka mengalahkan Allah? Jadi wahwal qahiru fawqa ibadih itu bukan makna bahwa sebelumnya Allah itu dikalahkan oleh siapapun dah, karena siapapun itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman wahwal qahiru fawqa ibadih. Ini al-qahir tidak bermakna sabqu mughalabatin au maghlubiyatin. Kan gitu. Sebenarnya ar-Rahmanu ala ra'asy istawa. Istawa qahara. Juga tidak mengarah pada makna istawa itu al-maghlub dulu, dikalahkan terlebih dahulu, baru kemudian Allah istawa, kemudian menang. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Walau kana al-amru ala ma tawahhamahu haula'il juhala min annahu istiwa'un bidzat la asy'ara dzalika bitakhayyur wa ijaju sabiqin ala waqtil istiwa. Fa innal bari ta'ala kana mawjudan qabla al-'arsy. Ya, jadi nggak ada tawahum lah, nggak ada tawahum bahwasanya Allah istiwanya, istawa qaharo, menang, bukan apa namanya, tidak ada tawahum ya, tidak ada tawahum maghlubiyah, terkalahkan sebelumnya, tidak ada. Fa'inal bari ta'ala kana mawjudan qabla al-'arsy. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada sebelum adanya arasy. Wa man ansafa alima anna qawla man yaqul al-arsyu birrabbistawa ay hasala fil arsy asra fi'lin fa'alahu rabbu tabaraka wa ta'ala amsalu min qawli man yaqul ar-rabbu bil arsy istawa. Jadi intinya yang boleh diucapkan al-arsyu birrabbi istawa. Tidak boleh ar-rabbu bil arsy istawa. Jadi al-arsyu birrabbi istawa. Tidak boleh ar-rabbu bil arsy istawa. Jadi beda ini menurut bahasa Arab. Ar-rabbu bil arsy istawa. Al-arsyu, ini perbedaan al-arsyu birrabbistawa. Mananya apa? Hasala fil arsy asaru fi'lin. Fa'alahu rabb. Arsnya jadi apa? Projek, jadi apa? Subjek. Apa? Subjek. Jadi asar dari fi'il pekerjaan Allah Subhanahu wa taala.
Ini dari kalimat al-arsyu birrabbistawa. Artinya ini apa? Arsy itu ciptaan Allah gitu loh maksudnya. Jadi asar dari fiilnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ini. Ar-Rabbu bil arsyistawa, Robnya Allah Subhanahu wa taala ini jadi asar ini. Ini kan enggak benar. Jadi kena efek dari makhluk yang namanya ars. Ini kan mustahil. Allah jadi terkena asar dari fiilnya. Ini kan mustahil. Jadi ja'alallah ini yang kedua. Ar-Rabbu bil arsyistawa. Kalimat Ar-Rabbu bil arsyistawa maknanya ja'alallahu ta'ala mahallan lit-ta'atsur wa ja'ala li makhluqin huwal ars asaran fil khaliq. Ay ja'ala ihdasallahi lil arsy mughayyiran li sifatihi wa huwa batilun aqlan wa naqlan kama la yakhfa. Ya, seperti itu. Ini rada bukan bulat, tetapi membutuhkan kepada pemikiran yang telaten. Jadi perbedaan antara kalimat ar-rabbu bil arsyistawa dan al-arsyu birrabbi istawa. Yang benar al-arsyu birrabbi istawa. Yang benar ar-rabbu bil arsy iya, ar-rabbu bil arsy istawa. Farrabbu idzan mausufun bil ulu wa faqiyatur rutbah wal azamah wa munazzahun 'anil kauni fil makan wa 'anil muhadzah. Berarti kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat ketinggian, wa faqiyatur rutbah wal azamah. Dalam makna ketinggian derajat dan keagungan, bukan ketinggian jarak atau arah. Dan Allah itu munazzah, suci dari bertempat di suatu tempat. Di satu tempat, au fi kullil amkinah, di semua tempat. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anil muhadzah juga ya suci dari berhadapan, muqabalah, berjarak. Ini juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Qushairi rahimahullah wa qad nabaghtu ay zaharat wa qad nabaghat nabikhatun minar ru'a, yakni minas sufaha, zaharat minas sufaha laula istinzaluhum lil awam ay istijrajuhum lahum bima yaqrabu min afwahim wa tasawwaru fi awhamihim la ajlaltu hadzal kitab wa hafidtuhu an taltihihi bi dzikrihim. Kata Al-Qusairi, sekarang ini kita sudah mengalami
Zaman di mana mereka para sufaha yakni para juhala, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, orang-orang yang salah faham dalam takwil ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan sesamanya, sehingga mereka mentasbihkan, terjerumus pada tasbih, tajzim, menjisimkan Allah. Nah, kemudian mereka itu mendekat kepada orang awam, mereka cari pengikut, mereka berusaha sepenuhnya agar mereka mengikuti pemahaman yang sebetulnya bukan pemahaman tapi waham. Faktanya seperti itu, kejadian sudah seperti itu. Laulastinzaluhum lil awam bima yaqrubu min afwahim wa yatasawwaru fi awhamihim la ajlaltu hadzal kitab. Kalau tidak ada itu semua, sebetulnya saya itu malas enggan untuk menyebutkan kesesatan mereka. Artinya apa? Saking melase Al-Imam Al-Qushairi maring wong awam, akhirnya dengan sangat terpaksa menyebutkan kesesatan demi kesesatan mereka. Perkataan-perkataan batilnya mereka di dalam kitabnya. Jadi disebutkan perkataan mereka seperti ini. Sebetulnya beliau tidak suka menukil perkataan mereka karena saking jijik lah. Taltikh ya bahasanya aja, antaltikhihi, melumuri ya, kotoran ya Allah. Falaula hajatul takhzir, karena apa? Karena ada hajat tahzir, ya saya sebutkan. Yaqulun nahnu na'khudzu bizahir, kita pegang saja secara zahirnya. Kalau ayat Al-Qur'an mengatakan Allah itu punya yadullah, istawa, ya sudah, berarti bertempat di aras, istawa alal aras. Kan begitu mereka ngomong-ngomong sama orang awam. Ini kan berbahaya. Bagi orang awam berbahaya. Apalagi penampilan mereka yang sok ahli hadis, sok berpegang pada Al-Quran. Padahal sesungguhnya mereka itu jauh dari banget sama ulama. Recording in progress. Jadi saya ulangi lagi dari perkataan al-mu'allif. Siapa al-mu'allif ini kitab? Asy-Syaikh Abdullahil Harari rahmatullahi alaihi. Qala al-Qushairi rahimahullah wa qad nabikhatun minar ra'a laula istinzaluhum lil awam
bima yaqrubu min afwahihim wa yatasawwaru fi awhamihim la ajlaltu hadzal kitab an taltikhihi bi dzikrihim ay falaula hajatut tahzir ma kuntu arujtu ala dzikrihim. Kalau tidak ada hajat untuk mentahzir, maka sebetulnya saya enggan untuk menyebutkan omongan-omongan mereka di dalam kitab saya ini. Ya. Kata Al-Qushairi di dalam sebuah kitabnya. Mereka mengatakan yaquluna nahnu na'udzu bidzahir. Ya. Kami adalah kaum yang berpegang pada zahir. Kita ambil zahirnya makna dari ayat-ayat al-mutasyabihah. Kemudian wa najril ayatil muhimah tashbihan. Kemudian ayat-ayat itu kami berlakukan sesuai dengan apa yang dibayangkan. Tashbihan lillah. Tashbihan. Mereka betul-betul menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian al-akhbar, khobar-khobar, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan pemahaman yang salah, al-muhimah, yang mengesankan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai batas wa'udwan dan anggota. Ada hadis-hadis yang maknanya secara zahir itu mengarah ke makna seperti ini, mauhum. Ya. Ala zahir wala yajuzu an nutariqat ta'wil ila syai'in. Kemudian mereka juga mengatakan kita semua tidak boleh mentakwil dengan suatu apapun min zalika wa yatamassakuna biqaulillah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Katanya begitu. Tidak ada yang mengetahui takwil dari ayat-ayat al-mutasyabihat kecuali Allah. Maka itu kami ambil zahirnya saja. Wa haula walladhi arwahuna biyadihi ad-durru 'alal Islam minal yahud, kata Syekh Al-Qushairi, Al-Imam Al-Qushairi. Nah, mereka ini sebetulnya walladhi arwahuna biyadihi ad-durru 'alal Islam, sangat-sangat membahayakan pada agama Islam, lebih membahayakan minal yahud wan nasara wal majusi wa ubadatil awsan lianna dolalatil kuffar zahiratun. Karena bahayanya orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani jelas, semua orang tahu, umat Islam semuanya tahu bagaimana usaha orang Nasrani dan kufar, orang-orang Nasrani Yahudi menghancurkan Islam, tahu. Tetapi cara mereka, cara Wahabiyah Al-Mujassimah, orang-orang yang mengatakan nahnu na'khudzu bizahir, ini tidak jelas. Bagi orang awam tidak jelas. Artinya apa? Susah untuk dijauhi. Karena kan nyata toh sebagian orang awam ya, saking nggak tahunya dikira itu baik, program tahfidz yang baik, terus program-program ceramah-ceramahnya banyak dikagumi, ya toh sekarang ya dolalatul kufar zahirah, sementara dolalahnya ini Allah ya latif, banyak orang yang tidak tahu.
Ini alasan Al-Qushairi mengatakan bahwa mereka lebih bahaya daripada Yahudi dan Nasrani, Majusi dan para penyembah berhala. Karena apa? Para orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani itu jelas orang-orang Muslim, masyarakat Muslim bisa menjauhi karena jelas wa amma haula atau ad-din wal awam min tariqin yakhtarru bihil mustad'afuna, nah, yakhtarru bihi al mustad'afun, la rusukha lahum fi ulumil aqaid. Masya Allah, mereka datang, ya, membawa kesesatan itu kepada orang awam. Dari mana? Dari tarikin, dari jalan atau cara yang menipu orang-orang yang lemah. Ya toh? Wahabi seperti itu kelakuannya. Fa'auhau ila awliyaihim bihadhil bid'ah. Allah. Fa'auhau ila awliyaihim bihadhil bid'ah wa hallu fi qulubihim wasfal ma'budi subhanahu bil a'dha wal jawarihi wal rukubi wal nuzulil hissi wal ittika'i wal istilqa'i wal istiwa'i bizzat. Kepada para pendukung mereka, mereka katakan, mereka sampaikan kesesatan mereka. Langsung mereka lancarkan di hati-hati mereka. Ya, wasful ma'bud subhanah bil a'dha wa ahallu fi qulubihim, mereka melancarkan di hati mereka, yaitu para pendukungnya, para pengikutnya, apa? Sifat, mensifati ma'bud, ya, Allah Subhanahu wa taala bil a'dha wal jawarih war rukub wan nuzul, turun secara hissi dari atas ke bawah, walittika wal istilqa wal istiwa'u bizzat kastiwa'il makhluqin wa taraddudi fil jihad wa ma faman asghila zahirihim yubadiru biwahmihi ila takhayyulil mahsusat fi haqqi zatil muqaddas. Siapa orangnya yang mendengarkan, ya, perkataan mereka, orang-orang Wahabi, al-Mujassima, al-Musyabbiha, kalau didengarkan secara seksama, ya, maka mereka akan segera membayangkan, ya, bervisualisasi, membayangkan fi haqqi zatil muqaddas, membayangkan Allah Subhanahu wa taala yang suci dari segala apa yang kita bayangkan. Fa'taqada al-fadaih, fa'taqada al-fadahi, fasala bihi sail wa huwa la yadri intaha. Ya Allah. Kalau orang awam, ini bicara orang mendengarkan mereka dari perkataan-perkataan mereka, akhirnya apa? Mereka meyakini keyakinan yang memalukan, ya. Allah disifati anggota, Allah naik, Allah turun, Allah punya
jawarih dan lain sebagainya. Allah. Akhirnya seperti itu. Akibat dari hobi mendengarkan dai-dai Wahabi, mereka menyerupakan Allah, menganggap Allah itu sama saja dengan wujud makhluknya, bertangan, berkaki, naik, turun. Ya. Fasala bihisel, ya. Maka kesesatan itu masuk di hati orang awam ini seperti masuknya banjir di suatu daerah. Deras. Iya. Wahwa la yadri. Dia tidak merasa bahwa dirinya itu sedang terkena banjir ya Pak ya istilahnya. Kebanjiran akidah tasbih sesat. Ini kata Al-Imam Al-Qusairi. Jadi dari dulu itu para ulama sudah waspada banget sama kesesatan kelompok ini, Pak. Ya, jadi bukan hanya Syekh Abdullah Al-Haruri saja sekarang, tapi dari dulu memang seperti itu. Yakni Syekhuna Syekh Abdullah Al-Haruri ini meneruskan semangat juang para ulama terdahulu. Bukan mengada-ada, bukan membawa ajaran yang baru, pergerakan baru, enggak. Hanya meneruskan. Hanya meneruskan bisa dibuktikan dari kitab-kitab ulama terdahulu. Nah, terus. Fatabayyana anna qala man yaqul inna ta'wila yakni lil ayatil mutasyabiha ghairu jaizin khabdun. Khabdun wa jahlun. Ini omongan tidak punya dalil dan ini omongan kebodohan. Ya. Maksudnya ini. Jadi dari demi perkataan ya, keterangan-keterangan yang sudah lalu, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa perkataan orang bahwa takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu tidak boleh. Ini perkataan khabtun. Khabtun itu tanpa petunjuk dari Al-Quran maupun hadis. Bila hidayah, wabila dalil, wajahlun. Tidak ada dasar ilmunya. Tidak ilmiah, kata sekarang. Ini perkataan tidak ilmiah. Wa mahjujun biqaulihi libni Abbasin. Kemudian perkataan anti takwil mereka ini dihujah langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya Rasul berkata libni Abbas kepada Ibnu Abbas, berkata yakni mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma allimhul hikmata wa ta'wilal kitab. Allahumma allimhul hikmah wa ta'wilal kitab. Ini doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ya Allah, berilah ilmu hikmah pada Ibnu Abbas dan takwil kitab. Pengetahuan tentang takwil pada
ayat-ayat Al-Qur'an. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi alfadin muta'addidatin wa awwalahu indal Bukhari. Ah, wa awwalahu apa wa awwaluhu lah? Eh? Wa awwaluhu indal Bukhari. Hmm. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi alfadin muta'addidah wa awwaluhu indal Bukhari. Ah, dari mana? Ada catatan seperti itu? Boleh domah, boleh fathah? Tidak ada, tidak ada. Saya tidak punya catatan untuk dobet kalimat ini. Enggak ada juga. Bagaimana ini, Pak? Ya, eh, diterjemahnya bagaimana? Hah? Oh, Indal Bukhari. Oh, awaluhu berarti, Pak. Iya, jadi rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi alfazin muta'addidatin wa awwaluhu indal Bukhari. Ini maksudnya Asy-Syaikh Abdullah Al-Harri menerangkan tentang kedudukan hadis ini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh seorang ulama bernama Ibnu Majah. Ada tahu kan Ibnu Majah? Bukan hanya beliau wa ghairuhu. Terus bi alfadzin muta'addidah. Jadi ta'addudul alfad itu ini memberikan faedah tersendiri ini. Wa awaluhu indal Bukhari. Kemudian hadis hadis penggalan pertama gitu ya. Jadi itu potongan hadis Pak Mustafid. Allahumma alimhul hikmah wa ta'wilal kitab. Ini potongan hadis yang kedua. Jadi eh, yang awalnya itu indal Bukhari. Ada di kitabnya Al-Bukhari. Artinya Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan daripada hadis ini, Pak. Betul seperti itu. Ibnu Majah, gimana Pak? Oh, supaya anak-anak yang yang baru lahir itu didoakan Allahumma alimhul hikmah wa ta'wil kita begitu Pak. Ada ijazah. Oh, itu doa untuk nyambangi bayi gitu ya. Hmm, wa ta'wilal.
Oh, bukannya ini Pak, maksudnya Allah alam ya. Ini ya maksudnya Ibnu Abbas, ini Wahabi. Mm-mm. Oh, fahimna. Ya, Masya Allah. Qabiltu al-ijazah Syekh Maulana. Masya Allah. Jadi anti takwil mereka itu dibantah langsung oleh riwayat ini. Bahwa Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan lain sebagainya meriwayatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma allimhul kitab, allimhul hikmah, wa ta'wilal kitab. Berarti takwil itu diperbolehkan. Takwil itu ilmiah. Takwil itu sesuai dengan hadis, sesuai dengan Al-Quran. Ya. Kalau takwil itu tidak boleh, mestinya Rasulullah tidak mendoakan Ibnu Abbas seperti itu. Ya, ya Allah, berilah pengetahuan Ibnu Abbas tentang takwil daripada ayat. Nah, itu kan maknanya seperti itu. Kalau takwil tidak boleh, Rasul mustahil seorang nabi berdoa meminta kepada Allah, meminta pada Allah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kan itu mustahil terjadi pada seorang nabi. Lalu qala al-hafidhu Ibnul Jauzi fi kitabih al-majalis wala syakka anna Allah istajaba du'a ar-rasul. Dan tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah telah mengabulkan doa Rasul ini. Hadza sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kemudian Ibnu Abbas terus saat tumbuh dewasa mendapatkan julukan apa? Ibnu Abbas kemarin waktu di Semarang itu sempat dijelaskan daripada masalah ini oleh Al-Ustadz Mushfi sekilas tentang cerita Ibnu Abbas dari Barokah antum. Oh iya 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 makanya itulah. Jadi Ibnu Abbas itu diceritakan orang dari kecilnya itu sangat meneliti apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Jadi sampai beliau apa namanya dilawani ya cara Jawa nih. Tidur di rumahnya siapa lah? Lupa saya. Pokoknya di rumah yang di situ ada Rasulullah mau meneliti iya, iya, Jawa kan ingat itu. Ya, maksudnya itu mau meneliti sebetulnya yang dilakukan Rasulullah setiap malam itu apa? Ah, sholat sampai Maimunah ya. Sampai sholatnya ikuti dia ikut di belakangnya. Sampai salah sholatnya di kiri dibetulkan langsung oleh Rasulullah. Begitu begitu dekat beliau dengan Rasulullah. Bayangkan supaya kalau jenengan itu berada di posisi Ibnu Abbas,
sholat di belakang Rasulullah dan jenengan melakukan kesalahan di dalam sholat, dibetulkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Allah. Nah, wa syaddatan nakiru wa tasni'u ala man yamna'ut ta'wil. Dalam kitabnya Al-Majalis, punya siapa? Ibnul Jauzi. Ini Ibnul Jauzi ini di dalam kitab ini sangat mengingkari dan menjelek-jelekan di dalam kitab ini. Menjelek-jelekan siapa? Pada siapa? Alaman yamna'ut ta'wil. Mengkritik habis-habisan, cara bahasa halus, mengkritik habis-habisan ada orang-orang yang tidak mau mentakwil al-ayatul mutasyabihah. Wa wassa'al qawlu wa wassa'a al-qawla fi dzalika, dan di situ Al-Imam Ibnul Jauzi meluaskan, wassa'a, melebarkan pembahasannya, membahas secara lebar. Wassa'a al-qaul fi dzalika, dalam masalah orang-orang yang mengingkari takwil al-ayatul mutasyabihat. Falyutali'hu man arada ziyadatat ta'akkud. Maka carilah kitab itu, cari di Tokopedia atau Shopee, kitab namanya Al-Majalis, barangkali ada di situ, atau tanya-tanya ke toko kitab, adakah stok kitab kitab Al-Majalis Ibnul Jauzi, atau kalau ada, carilah kitab yang dicetak oleh Darul Minhaj. Itu biasanya nusohnya bagus dan madbutoh. Walaupun ya tetap saja sebagus apapun cetakan dan nuskhoh, tetap harus ditalakikan kepada guru, dan gurunya guru yang siqah. Begitu jalan untuk selamat. Nah, jadi falyutalik man arada ziyadata ta'akkud, ingin tahu lebih jauh atau menguatkan lah, biar tambah kuat pengetahuan ini. Oh, ternyata dari dulu orang-orang ini dikritik habis oleh para ulama kita. Kemudian wa ma'na qoulihi ta'ala fi suratin Nahl, yakhafuna rabbahum min fawqihim fawqiyatul qahri dunal makani wal jihah. Fawqiyah dimaksud adalah al-qahar. Allah menguasai. Allah menguasai. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Dari apa? Kekuasaannya, butuh dari arah atasnya, bukan. Min fawqihim, min qahrihim. Min qahrihim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim fawqiyatul qahri. Ya, boleh seperti itu. Seandainya dia takut mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan siksa maksudnya, al-qahr. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, bukan berarti Allah itu berada di atas mereka, enggak. Bukan berarti Allah berada di suatu arah atas, enggak. Bertempat, enggak. Enggak. Wa ma'na qaulihi ta'ala,
makna qouli ta'ala fi suratil Fajr, di dalam surah Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Apa yang dimaksud Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal? Masih ingat kan ya? Laisa maji'ul harakah. Mentakwil wa jaa rabbuka wal malaku saffa. Imam Ahmad mentakwil bi maji'i asari qudratillah, kan gitu. Zuhuru wa maji'u asari qudratillah. Laisa maji'ul harakah, bukan datang yang berarti itu dia bergerak. Allah bergerak. Bergerak itu sifat tangan kita, sifat kepala kita, geleng-geleng, tangan kita ngetik keyboard gitu kan ya, bergerak. Tangan itu adanya kita. Walintiqal, berpindah, bukan. Wazawal, wa ifrohi, makan. Wa mali'a akhor. Wa ifrohil makanin wa mil'i akhora. Ya, lah. Binisbati ilallah. Jadi ja'a nisbat kepada Allah maknanya bukan seperti harokah, intikal, zawal, ifrahi makanin, wa mil'i akhar, dan lain sebagainya. Wa man ittaqada dzalika yakfur. Yakfur, barang siapa yang meyakini bahwa Allah bergerak, Allah berpindah, Allah berganti dari satu tempat ke tempat yang lain, bagaimana? Yakfur, maka dia telah kufur. Fallahu ta'ala khalaqal harakah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa? Al-harakah, sifat. Sifat apa harakah? Was-sukun, gerak, sifat jisim kan adanya. Sukun menang, jisim loh. Jisim mesti ada dua itu. Dia tidak bisa hilang secara bersamaan dari jisim. Ya toh? Jadi jisim itu terkadang gerak, terkadang diam. Terangkat semua, bisa enggak? Atau bareng kumpul semua di satu jisim, enggak bisa. Ya toh? Nah, kalau Allah Ta'ala itu bergerak, jisim. Diam, jisim. Makul? Masuk akal? Nah, wa kullu ma kana min sifatil hawadis fala yusufullahu ta'ala bil harakati wala bis sukun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh disifati dengan al-harakah, bergerak ya. As-sukun, ya. Dua-duanya enggak boleh. Dua-duanya mustahil. Tidak bergerak dan juga tidak diam. Kalau dalam jisim kan tadi apa? Mustahil toh. Jatuhnya mustahil. Loh, kenapa Allah tidak bergerak dan tidak diam, tidak mustahil? Karena dia bukan apa? Sahih. Masya Allah. Tayyib. Ahli sunnah ya. Tenang nih. Mantap. Jadi perkataan Allah tidak bergerak, Allah tidak diam, itu maknanya Allah bukan jisim. Allahu laisa jisman. Wal ma'niyu biqaulihi ta'ala
wa jaa rabbuka jaa amru rabbika ay asarun min asari qudratih. Kan begitu. Jadi yang dimaksud dari firman-Nya jaa rabbuka apa? Ada pertanyaan begitu. Kalau jaa datang, ya, bukan datang bermakna gerak diam. Terus apa ini maknanya? Oh, ini jawabannya. Jaa amru rabbika ai asarun min asari qudratihi. Asarun fi'il mufrad, isim mufrad. Asar jamak apa? Bagir? Jamak jer, masa ada jamak jer? Jamak taksir. Nah, kalau jamak taksir itu alamat jer khofatnya apa? Jadi setelah ini murojaah al-jurumiyah. Tapi istirahat dulu ya, enggak apa-apa, setengah jam atau 1 jam istirahat untuk salat. Kemudian nanti kembali ngaji lagi. Ngaji lagi kitab Nahwu. Jadi yang dimaksud dari dawuh wajah rabbuk ini. Ja'a amru rabbika ay asarun min asari qudratihi. Jadi masuk dalam majas al-hazf. Nah, dalam bahasa Arab itu disebutnya majas al-hazf. Majas al-hazf. Nanti di dalam fan ilmu ruhnya nahwu, namanya ilmu balaghah, ilmu badi', ya, ilmu ma'ani. Nanti terjawab. Ada apa di belakang tarkib yang disusun oleh nahwu. Jadi ini ibaratnya ilmu ini seperti ruh bagi jasad. Jadi ini ruhnya ilmu nahwu. Jadi istilahnya ini majas hazf. Nah. Wa qad sabata 'anil Imam Ahmad annahu qala fi qoulihi ta'ala wa jaa'a rabbuka ay ja'at qudratuhu. Diulang. Rawahu al-Baihaqi fi Manaqib Ahmad. Nah, ini kalau kitab Manaqib Ahmad sepertinya sampai sekarang belum dicetak ini, Pak. Saya sudah cari-cari ke semua percetakan. Ya enggak semua sih, banyak percetakan yang saya tanya, adakah kitab Manaqib Ahmad? Enggak ada. Memang kata Syekh, na'am. Ya, yang dimaksud adalah Ahmad ibnu Hambal. Adapun kitab Manaqib Ahmad ini ditulis oleh Al-Baihaqi. Al-Baihaqi. Waqad marra zikruhu. Sudah dijelaskan tentang ini. Allahu a'lam. Ditulis di kitabnya Al-Baihaqi, Asy'ari, Al-Mu'taqad, wa Ibnu Asakir, Imamul Mu'tamad. Qad kana afdalal muhaddisina fi asrihi fi Syami ajma'ina. Terus apa? Kadzalikal khusis Salahuddini man kassarol
kuffara ahlal maini. Ahlal maini atau ahlal maini. Allah. Al-Baihaqi Asy'ari ikutnya. Ibnu Asakir muhaddisus Syam, ahli hadis dari Syam. Mu'arrikh, ahli sejarah, juga Asy'ari. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berakidah Asy'ari. Inti dari akidah Asy'ari adalah tanzihullahi an musyabahatil khalq. Ya, mensucikan Allah dari segala macam keserupaan dengan makhluknya. Nuhalil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.